Halo, saya Faris Devi, festivalis. Anda sedang menyaksikan channel YouTube 62. Nggak tahu ya, tapi mungkin perkenalan yang paling banyak dengan band gitu. Tapi kalau misalnya orang yang kenal saya dari udah lumayan lama, mungkin kenalnya pertama sebagai desainer atau visual artist, karena saya kerja sebagai desainer dulu, baru kemudian punya band. Saya nggak bangga jadi beberapa hal tadi gitu, tapi mungkin akan lebih menarik kalau lebih seneng gitu ya, ngapain gitu ya. Kok susah ya saya jawabnya ya untuk yang ini ya. Nggak ada yang saya banggakan gitu. Tapi saya senang menjalani semuanya. Warna itu saya mulainya tahun 2012. Waktu itu festivalis ganti nama dari Jenny, nama awalnya dulu Jenny. Terus kita berusaha untuk nge-rebranding Jenny menjadi festivalis. Terus rebrandingnya kemudian dibarengin sama beberapa hal yang bisa mendukung gitu. Jadi waktu itu tiba-tiba kita ngomongin brand barunya festivalis dengan warna itu, terus aku mulai kerja dengan warna itu juga gitu. Sebenarnya tidak ada alasan yang filosofis gitu tentang itu gitu. Tapi menurut kami ya itu warna-warna kalau secara estetika warna-warna yang kontrasnya paling kuat gitu ya. Kombinasi warna-warna itu gitu. Jadi mengganggu gitu. Kesempatannya banyak gitu, terus nggak usah terlalu mikir mau jadi seperti apa gitu, dibikin aja dulu. Tapi inilah gitu, bijak menggunakan medium sosial media itu. Kadang-kadang sekarang gambar dikit upload gitu, tapi suka kehilangan sebenarnya kamu mau gambar itu buat apa gitu. Kerja di studio ditinggalkan gitu. Terus yang paling penting sebenarnya bukan tentang gambarnya, ya skill menggambar oke lah gitu, itu jadi penting untuk dikuasai gitu. Tapi yang jauh lebih penting itu kemudian menggunakan gambarnya untuk apa, membicarakan apa gitu. Nah, di bagian ini bicarakan hal yang kamu tahu saja gitu. Jangan membicarakan hal yang sebenarnya kayaknya keren membicarakan ini tapi kamu nggak tahu gitu. Kayak saya sampai sekarang yang membicarakan hal lewat seni rupa saya, lewat musik saya, membicarakan hal yang saya tahu gitu, dan mendesak untuk dibicarakan gitu. Hal sepele mungkin ya gitu, tapi saya yakin saya ngerti ini gitu. Penting, ada 3 hal yang penting dalam kerja kreatif gitu, atau mungkin nggak cuma melulu di kerja kreatif ya, ada 3 hal pencapaian yang harus diperhatikan dalam konteks hidup yang lebih luas juga gitu. Yang pertama itu perut, yang kedua idealisme, yang ketiga sosial. Ketiganya itu harus ada nih gitu. Kalau misalnya kamu ideologinya tercapai gitu, idealis gitu, terus kamu juga bisa berfungsi kepada orang-orang sekitarmu gitu, tapi kamu lapar ya kamu akan mati segera. Kasian lah ya gitu. Sama juga kalau misalnya kamu ideologimu terpenuhi, terus kamu perutnya terpenuhi, tapi kamu nggak mikirin orang lain, ya kamu akan jadi bajingan gitu, assholes gitu aja. Yang terakhir juga, kamu perutnya terpenuhi, sosialnya terpenuhi, kamu nggak akan punya karya yang membicarakan sesuatu yang mendesak gitu, yang penting gitu, receh jadinya. Seks. Enggak, saya aku mudi nggak sih mas juga mudi nggak bapak? Sebenarnya mudi tapi bisa mau. Iya benar gitu, aku sebenarnya orangnya mudi gitu, moodnya harus jaga terus, tapi punya banyak cara untuk mengelolanya gitu. Cara yang paling sering aku gunakan ya rokok, minum,
itu untuk ngebantu gitu, tapi bukan itu satu-satunya cara. Yang lebih sering aku ini cari masalah. Jadi apa sih kerjaan atau project atau apa yang tidak ada masalahnya gitu, masalahnya gitu-gitu aja, itu biasanya bikin aku yakin doang gitu. Tapi nyari masalah lagi, bikin karya yang seperti apa lagi, itu biasanya terus menggugah mood. Saya pikir saya tidak atau belum terlalu banyak mengusahakan itu gitu, tapi hanya dengan memastikan bahwa saya melakukan ini bersungguh-sungguh gitu, terus kemudian bisa bawa festivalis ke level berikutnya, ya harapannya itu bisa jadi kayak ya Farid sama Festi bisa gitu, ya berarti teman-teman harus bisa gitu. Terus lebihnya kami di unit kerja yang lain di Leverage, di studio saya kerja, saya bersama teman-teman, terutama di Lip Space, orangnya ada di sini, kepala sekolahnya ada Mas Yoga. Kita banyak bikin kelas, bikin activity, bikin event yang ada irisannya dengan musik gitu ya. Harapannya nanti teman-teman pemusik Jogja yang baru juga bisa menggunakan itu. Saya brand manager. Jadi manajemen kami ada 3, ada manajer karya, ada manajer brand, ada manajer bisnis. Nah, saya kebetulan di posisi manajer brand. Jadi bertanggung jawab untuk semua hal brandingnya festivalis sampai ke hal detail gitu. Itu yang saya lakukan. Apalagi ya itu aja. Vokalis, singer songwriter sama manajer brand. Saya mulainya dari mendengarkan Britpop dulu, karena pertama kali dengerin Britpop, terus kemudian dengerin garage. Banyak musisi atau penulis lagu di era-era itu yang aku liatin gitu, aku cukup pantau, aku belajar dari mereka. Tapi sekarang mungkin ya salah satu figur yang menurut saya tulisannya selalu membuat saya, ini keren banget tuh ya, Mas Jimmy Multasan. Terus saya suka Mas Danto, Sisir Tanah. Terus apa lagi ya? Aku suka cara nulisnya ini Julian Casablanca Strokes. Aku suka nulisnya gitu. Sejak tahun 2000 berapa sebelum masa itu kita bilang mau ada album baru gitu, tapi udah deket nih kayaknya, kita udah tinggal dibungkus, kita mau rilis album festif. Aku inget itu kemarin ada interview di Synchronize, ditanyain juga album barunya ada nih bulan depan gitu. Sampai sekarang belum rilis gitu. Ya gitulah gitu. Tapi kita udah punya materinya, udah direkam, ini sedang dibungkus. Ya semoga habis inilah. Ada sedikit bocoran? Bulan Maret sih. Bulan Maret itu sudah harus rilis. Iya Mas Yuka ya? Siap. PR-nya banyak gitu. Tabrak-tabrak yang lain kan gitu. Maksudnya terus ada yang semua orang di band ini bekerja satu, terus kita ini musisi paruh waktu gitu, bukan yang benar-benar musisi gitu. Saya kerja di studio sama Mas Yuka, Mas Robi juga kerja, Mas Mufid kerja, Mas Hanis kerja, segala macam. Jadi kadang-kadang juga harus mengatur skala prioritas. Hari Terakhir Peradaban itu dulu lagu antara album Manifesto dengan Hits Kids, terus kemudian digeser ke Hits Kids. Terus ya kebetulan di rekamannya itu ada beberapa gimmick meludah gitu, terus itu sebenarnya terus kejadiannya kita nggak nyeting waktu itu seperti apa gitu, tapi sebagai manajer brand waktu itu aku melihat ini kayak menarik nih ketika di panggung, ketika pentas live-nya kemudian ada hal-hal yang mereka bisa lakukan merespon lagu ini yang terjadi sekarang gitu di tengah lagu meludah bersama-sama gitu. Ada beberapa event juga yang tidak memperbolehkan meludah gitu-gitulah, ya lucu aja gitu. Mas, TP jangan ini ya, diimbau teman-teman untuk nggak meludah. Oke.
Waktu itu rame ya, mulai rame Permusikan di sosial media, udah banyak membicarakan gitu. Tapi juga saya karena Instagram 1 minggu saya nggak bisa angkat pendapat segera gitu, satu. Terus yang kedua, saya butuh baca dulu gitu, situasinya seperti apa. Terus ya sambil belajar, sambil membaca ini sebenarnya apaan sih gitu. Terus saya menemukan hal-hal yang juga ditemukan oleh teman-teman sebelumnya gitu, bahwa Permusikan ini dibuat cacat sejak dalam konsepnya gitu. Jadi saya nggak apa ya, maksudnya sudah dinyatakan oleh teman-teman dan saya setuju gitu. Permusikan ada banyak bagian yang menarik, yang bagus juga ada Permusikan, tapi yang banyak itu juga kalah banyak daripada yang gagal gitu, yang gagal menerjemahkan sebenarnya apa sih yang harus diatur dalam Permusikan gitu. Aku sepakat sih menolak Permusikan. Dengan amat sadar membatasi, tapi juga terterpa segitu banyaknya gitu. Jadi ya mau nggak mau kemudian harus dengar, harus menelan itu semuanya gitu. Tapi nggak terlalu ngikutin sih. Bahkan mungkin saya itu orangnya apolitis gitu mungkin ya. Tapi apolitis itu juga pernyataan politik. Jadi dan saya juga berpolitik gitu. Tapi nggak terlalu suka sama politik praktis yang itu gitu. Yang politik itu kan apa ya? Hidup itu juga berpolitis gitu, berpolitik gitu. Tapi kalau yang politik praktis itu saya nggak terlalu ngikutin, nggak terlalu suka juga. Well, semuanya pada bilang ya gitu kan, akulah yang terbaik gitu. Daripada dia, pilihlah aku gitu. Sama gitu, itu semua orang juga akan bilang gitu. Tapi ya menurut saya kita sedang belajar demokrasi, mendewasakan demokrasinya Indonesia gitu. Nah, mungkin apa yang terjadi sekarang itu jalan menuju demokrasi yang lebih baik. Walaupun saya juga nggak yakin gitu. Tapi saya pemilu kemarin vote. Itu pertama kalinya saya mengambil hak vote saya gitu. Tapi nggak tahu yang sekarang. Jadi saya kalau misalnya besok itu nggak vote, bukan berarti saya golput. Tapi karena saya memang nggak suka ini, nggak suka politik praktis. Itu soalnya doyan banget Instagraman, atau waktu itu doyan banget di Twitteran gitu. Saking doyannya itu kadang-kadang terus malah jadi terlalu banyak minta waktu gitu. Terus tergulung sama apapun yang ada di situ gitu. Jadi kadang-kadang malah jadi nggak punya waktu untuk mikirin hal-hal yang lebih penting buat saya sendiri gitu. Ya keputusannya terus ya udah deh, toh aku juga masih butuh gitu. Jadi bukan yang check out dari Instagram atau Twitter gitu, tapi punya tata cara sendiri untuk melakukannya gitu. Ya udah 1 minggu aja gitu. Tapi susah juga 1 minggu, waktunya libur di rumah sama anak itu malah main Instagraman, permasalahan lagi gitu. Gitu deh. Sama sih gitu. Aku tuh mungkin nggak terlalu longgar ya spaceku untuk data-data atau informasi-informasi yang aku pikir nggak perlu gitu buat aku sendiri gitu. Jadi semenjak 2011 aku nggak, waktu itu di rumah kontrakan gitu masih ada TV. Aku nggak tahu TV-nya siapa ya waktu itu ya. Tapi ada TV gitu dan ada antenanya dan kita bisa nonton gitu. Terus udah deh aku nggak mau lagi gitu. Jadi selama dari 2011 sampai sekarang de jure aku nggak nonton TV, tapi de facto-nya ya masih nonton gitu kan. Kalau lagi mampir makan di warung kopi gitu, terus ada TV, ya tetap harus nonton gitu. Tapi di rumah sekarang ada TV karena anak butuh nonton kartun gitu. Itu pun juga dipilihin gitu, langganan Netflix, nonton. Tapi ya sih, aku nggak kuat nonton TV lokal gitu. Bukan berarti semuanya jelek gitu, tapi apaan sih gitu. Kadang-kadang gitu, banyak cerita-cerita, Mas tahu ini nggak sih gitu? Nggak tahu ada apa ya, itu kan di TV lagi. Oh ya, terus akhirnya pas lagi kesempatan, oh ini yang kemarin diceritain sama orang-orang itu gitu. Gitu-gitu sih gitu. Ya mungkin karena aku nggak terlalu suka aja gitu. Jadi ya ngelihatnya oke gitu tak. Iya, banyak orang yang menebak saya itu anaknya baca buku banget gitu. Dan sampai sekarang masih banyak yang tiba-tiba, Mas, aku ada hadiah buku nih buat kamu gitu.
banyak banget bukuku karena aku dianggap baca buku itu. Padahal sebenarnya saya baca buku tapi nggak terlalu yang mau tidur baca buku atau bawa buku di tas terus kalau nanti pas lagi ngapain ambil buku, baca buku. Enggak. Saya lebih suka mendengarkan cerita orang tentang buku gitu. Udah baca buku ini, udah gimana sih menurutmu gitu. Jadi aku modelnya begitu gitu. Tapi juga ada beberapa buku yang aku suka sih gitu. Cuman nggak yang wah nih aku mau buku lagi, baca buku lagi. Kenapa ya? Males sekali ya. Ya, tapi saya baca banget memang. Cuman memang tidak baca buku, aku itu membaca hampir semuanya gitu. Misalnya kalau kayak gini lagi di hotel, ada film gitu, aku bener-bener ngebaca subtitle gitu. Maksudnya terus atau lagi dapat apa, ngebaca banget. Gitu-gitu sih. Tapi bukan yang baca buku atau lagi di jalan, lihat spanduk-spanduk gitu. Aku mungkin orang yang apa ya, rajin ngelihat teks gitu lah. Iya ya, bukan membaca, aku mungkin lebih yang melihat teks gitu. Redemption Song Bob Marley itu lagu yang saya harap ketika saya mati nanti dimainkan. Jadi mungkin sebelum pembacaan ayat-ayat suci itu ada Redemption Song dulu. Bob Marley bisa nyanyi nggak ya pas saya mati? Bisa.